Drone milik Hizbullah menyerang kendaraan militer Israel di kota Al-Bayada. Target serangan tersebut adalah kendaraan berjenis Humvee. Dalam rekaman lain, drone Hizbullah mengejutkan pengemudi bulldozer Israel, di mana serangan terjadi saat bulldozer Israel sedang menghancurkan rumah-rumah di lokasi tersebut. Kebencian dunia kepada Israel mungkin sudah mendarah daging. Setelah kalah perang melawan Iran, penderitaan Zionis belum mereda sama sekali. Dilansir dari media Haaretz, sekitar 7.000 tentara IDF dikabarkan mengundurkan diri. 3.770 diantaranya mengalami stres PTSD. Para prajurit trauma karena kekalahan perang yang terus membayangi. Sialnya lagi, Israel juga dibuat hancur lebur dalam perang melawan Hizbullah. Drone dari pasukan Lebanon ini berhasil menghantam ratusan tank dan menghambur ribuan prajurit di Beirut. Di saat yang bersamaan, Amerika langsung memberikan peringatan keras kepada Zionis. Donald Trump meminta Israel jangan gegabah, namun bukan Israel namanya kalau tidak ceroboh. Mereka justru merencanakan serangan jilid 2 ke Israel. Sekutu Iran seperti Rusia dan Korea Utara langsung bertindak. Kedua negara ini siap meratakan Tel Aviv dengan tanah. Cetak gol coba merangkum Israel yang diserang brutal setelah kekalahan melawan Iran sebagai berikut. Ribuan tentara IDF stres setelah Amerika mundur dari Iran. Amerika Serikat dan Israel sudah dipastikan kalah telak dalam menjalani perang melawan Iran. Kepastian ini didapat setelah negeri Paman Sam menghentikan total semua serangan. Marco Rubio selaku Menteri Luar Negeri AS menyebut negaranya memutuskan untuk menyudahi operasi militer. Keputusan mendadak ini diambil setelah melihat situasi yang dinilai sudah lebih kondusif. Kemampuan mereka untuk membangun perisai di balik apapun untuk menyembunyikan program nuklir mereka telah musnah. Itu adalah pencapaian yang sangat besar. Dan itulah tujuan operasi ini sejak hari pertama, kata Rubio. Pejabat Amerika itu beralasan kalau Iran sudah tidak bisa lagi membuat senjata nuklir. Pasalnya semua fasilitas negeri Persia diklaim sudah dihancurkan Paman Sam. Omongan Rubio ini terasa seperti alibi untuk menutupi rasa malu Amerika Serikat. Kekalahan melawan Iran dilaporkan sudah membuat Paman Sam sangat merugi. Menurut kabar dari CNN Internasional, Amerika sudah boncos sekitar 100 miliar dolar Amerika. Biaya paling banyak dikeluarkan untuk menutupi kehancuran yang dialami oleh Israel. Angka tersebut jauh 4 kali lipat lebih besar yang dilaporkan oleh Donald Trump. Presiden AS ini sempat menyebut kalau Amerika hanya rugi 25 miliar dolar Amerika saja. Ratusan triliun ini dikeluarkan juga untuk menutupi kerugian dari pangkalan-pangkalan yang hancur. Serangan mematikan dari IRGC sukses menghancurkan ratusan senjata canggih Washington. Sebut saja pesawat E-3 Sentry yang saat ini hanya tinggal bangkai saja. Sejak 28 Februari lalu, setidaknya ada 228 fasilitas pangkalan yang hancur. Iran benar-benar berhasil memberikan pukulan telak kepada negeri susu. Ratusan prajurit muda negara Zionis juga dikabarkan tewas mengenaskan di dalam medan pertempuran. Laporan media Haaretz mencatat ada 7.000 lebih tentara yang diberhentikan. Mereka terpaksa dipulangkan karena tidak mampu lagi menahan tekanan perang yang berlangsung brutal. Banyak tentara darat yang mengalami ketakutan luar biasa setelah bertempur. Pikiran mereka terganggu setelah melihat teman satu pasukannya tewas terkena tembakan. Media lokal Israel ini juga menyebut ada 3.770 tentara yang terkena gejala stres PTSD. Angka penderita gangguan kejiwaan ini diyakini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Keterpurukan pasukan Israel ini membuktikan bahwa omongan Benjamin Netanyahu cuma bualan. Sang Perdana Menteri tidak bisa menepati janji kemenangan yang sebelumnya dia sombongkan. Sang Perdana Menteri sebelumnya dengan arogan akan melancarkan serangan jilid 2 ke Iran. Namun kenyataan di lapangan justru berbalik, sangat menghancurkan pasukan tentaranya sendiri.
Kami memantau dengan cermat perkembangan di Iran dan siap mengerahkan seluruh angkatan udara ke timur jika diperlukan, katanya. Di sisi lain, Duta Besar Iran untuk Indonesia sudah mendeklarasikan kemenangan besar negaranya. Mohammad Borojerdi sangat bangga dengan perjuangan keras yang dilakukan oleh para tentaranya. Dia menuturkan kunci kemenangan Iran sampai sejauh ini terletak pada doa semua rakyat muslim. Allah kita sama, Al-Quran kita sama, Rasulullah kita sama, kiblat kita sama, dan musuh yang kita hadapi adalah musuh yang sama, kata Borojerdi. Kemenangan besar ini adalah hasil dari persatuan seluruh pasukan yang membela Iran. Senjata canggih Amerika terbukti gagal menghancurkan tembok pertahanan Iran. Kekalahan sangat telak ini membuat para pejabat Israel merasa sangat malu. Mereka sekarang kehilangan muka saat berhadapan dengan para pemimpin negeri lain. Amerika Serikat juga merasa sangat dipermalukan oleh kelakuan IRGC. Senjata kebanggaan negara barat itu tidak mampu menembus kuatnya benteng pertahanan. Keputusan Amerika menarik pasukannya membuat Israel merasa ditinggalkan bertempur sendirian. Mereka kini bingung harus menghadapi serangan rudal balasan tanpa bantuan teman. Kekuatan militer Israel perlahan mulai lumpuh akibat kekurangan pasukan. Pabrik pembuat senjata sekutu kewalahan memenuhi pesanan yang terus meningkat pesat. Banyak jenderal perang yang menuntut Benjamin Netanyahu segera mundur dari jabatannya. Keputusan buruk Perdana Menteri itu membawa sebuah negara menuju jurang kehancuran. Hezbollah lancarkan serangan gila. Penderitaan yang dirasakan oleh Israel ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Rentetan masalah justru kembali datang saat mereka melancarkan serangan ke Palestina. Pasukan perlawanan Hizbullah dari Lebanon melancarkan serangan brutal yang membuat Zionis kewalahan. Tembakan roket mereka sukses menghancurkan berbagai fasilitas penting milik tentara Israel. Zionis terus sengsara setelah mendapatkan serangan mematikan dari kelompok pejuang Hizbullah. Pangkalan militer IDF hancur berantakan akibat hantaman peluru udara. Tentara dan tank baja Zionis berhasil dihancurkan hanya menggunakan pesawat kecil. Pesawat intai dari pasukan Lebanon itu terbukti memiliki daya ledak mematikan. Senjata pertahanan udara Israel gagal mencegah masuknya pesawat terbang kecil itu. Ledakan besar terjadi di berbagai pos keamanan pasukan penjaga perbatasan utara. Dengan kejadian ini, kesepakatan gencatan senjata antara tentara Israel dan negara Lebanon sudah runtuh. Kedua belah pihak kini kembali saling serang dengan menggunakan senjata berat. Komandan tempur senior bernama Malik Balot telah tewas karena ledakan Israel. Pihak Hizbullah bersumpah bakal terus membalaskan dendam kematian pimpinan mereka. Kematian ini memicu kemarahan besar dari seluruh pasukan perlawanan. Ratusan rudal balasan langsung diluncurkan menuju wilayah bagian utara Israel. Tindakan konyol pasukan Israel ini membuat pemerintah Amerika Serikat meradang. Donald Trump marah besar saat melihat sekutunya kembali memancing sebuah keributan. Donald Trump sangat takut jika perang antar negara ini semakin meluas. Pertempuran sengit itu bisa membawa negara Amerika masuk ke dalam kehancuran. Pihak Washington langsung meminta Israel untuk menahan diri untuk berperang. Kesepakatan penghentian tembakan sementara di Lebanon harus selalu dihormati oleh semuanya. Para pejabat Gedung Putih mendesak Benjamin Netanyahu segera menghentikan serangan pesawat udara. Mereka tidak ingin sumbangan uang terbuang percuma untuk keperluan perang tambahan. Kami telah meminta Israel untuk menahan diri dan memberikan ruang proses diplomatik ini karena kami pikir ada celah untuk menciptakan perubahan politik nyata di Lebanon dan mereka terus melakukannya, kata seorang pejabat AS kepada Al Arabiya English. Namun peringatan sangat keras dari negara Amerika tampaknya sama sekali diabaikan.
pasukan tentara Zionis tetap keras kepala dengan terus melancarkan pengeboman udara. Sikap sombong pemerintah Israel ini membuat kemarahan para musuh semakin memuncak. Rencana penyerangan skala besar mulai disusun rapi oleh para kelompok perlawanan. Kota besar di wilayah Israel Utara kini berubah layaknya kota mati. Ratusan ribu warga biasa berlarian ketakutan untuk mencari tempat berlindung yang aman. Kegagalan pasukan penjaga dalam mendeteksi kedatangan roket terus menjadi bahan olok-olokan. Sistem pertahanan kubah besi mereka ternyata tidak sehebat yang sering dibanggakan. Banyak prajurit perbatasan yang memilih melarikan diri dari pos penjagaan mereka. Mereka ketakutan mati konyol akibat serangan rudal udara dadakan dari Lebanon. Rompi parasut mencegah kamu dari masuk angin saat berlibur. Cek linknya untuk mendapatkan harga termurah. Sekutu Iran targetkan serangan ke Zionis. Meski sudah mendapatkan peringatan dari Amerika Serikat, Israel diprediksi akan masih keras kepala. Negeri Zionis bisa saja melancarkan serangan ke Iran dalam beberapa waktu ke depan. Apalagi Israel sudah sempat mendeklarasikan perang lanjutan jilid 2 melawan Persia. Baru-baru ini negeri susu menunjuk kepala Angkatan Udara anyar, yakni Mayor Jenderal Omar Tischler. Sang komandan baru bahkan siap melancarkan agresi serangan besar jika diperlukan. Kami memantau dengan cermat perkembangan di Iran dan siap mengerahkan seluruh angkatan udara ke timur jika diperlukan, ujarnya. Menanggapi situasi ini, sekutu Iran langsung bertindak keras memberikan ancaman. Salah satunya ada Rusia yang memberikan teguran yang sangat keras kepada pimpinan Zionis. Rusia terus mengamati dengan intensif kelakuan buruk Amerika dan Israel. Peringatan bahaya serangan ini dikeluarkan demi mencegah terjadinya perang lebih besar. Presiden Rusia yakni Vladimir Putin berjanji akan memberikan bantuan senjata berbahaya kepada pasukan Iran. Kerjasama pembuatan militer kedua negara ini membuat blok barat ketakutan. AS dan Israel dapat menggunakan pembicaraan damai untuk mempersiapkan operasi darat terhadap Iran. Jika negosiasi gagal mencapai tujuan yang dimaksud, permusuhan dapat berlanjut dengan intensitas yang lebih besar setelah 2 minggu, kata Putin. Ancaman serangan senjata mematikan lainnya didapatkan dari pimpinan wilayah negara Korea. Pimpinan Kim Jong-un sangat marah saat mengetahui adanya bantuan dari lawannya. Kim Jong-un merasa kesal melihat Korea Selatan bakal membantu peperangan yang sedang berlangsung. Sang presiden dari utara tersebut berbalik merencanakan serangan rudal ke Israel. Jika Korea Selatan terlibat dalam serangan melawan Iran, maka kami akan menghantam Israel, tegas KJU. Ancaman senjata ledak dari Korea Utara tentu bukan sebuah omong kosong. Pemimpin negara tersebut memiliki pasukan tentara pembunuh yang terkenal sangat kejam. Kepanikan pemerintah Israel akan diserang terlihat jelas dari tindakan konyol Amerika. Pemerintah Washington secara mendadak terpaksa meminta bantuan kepada pimpinan negara Cina. Amerika sangat berharap Cina mau meredam kemarahan dari negara Iran tersebut. Namun harapan negara besar tersebut langsung dihancurkan secara sangat telak sekali. On the first point about the visit, it's fine. I hope the Chinese tell him what he needs to be told, and that is that what you are doing in the Straits is causing you to be globally isolated. You're the bad guy in this. You guys should not be blowing up ships. You should not be putting mines. You should not be trying to hold hostage the global economy. I hope the Chinese bring, whether it's done privately, but I hope it's done directly, that's the message they deliver to them. As I outlined earlier today, China is an export-driven economy. Okay, I'm not here to speak on behalf of what's in the best interest of China, but it's obvious. China is an export-driven economy. That means they depend on other countries to buy from them. Well, you can't buy from them if you can't ship it there, and you can't buy from them if your economy is being destroyed by what Iran is doing. So it is in China's interest that Iran. Tiongkok sendiri sudah menegaskan bahwa mereka tetap memihak negara Iran. Permintaan tolong dari pejabat pemerintah Amerika ditolak mentah-mentah oleh pemimpin Beijing. China membuktikan bentuk dukungannya dengan cara memberikan persenjataan pesawat tempur udara. Puluhan unit jet tempur canggih dikirim untuk membantu pertahanan negara Iran.
Bantuan pesawat terbang canggih dari Cina membuat pertahanan udara semakin mematikan. Pesawat siluman pasukan Israel tidak bisa lagi leluasa melintasi daerah perbatasan. Posisi keamanan pemerintah Israel dipastikan makin terpojok setelah mendapat ancaman Spanyol. Negara bagian barat tersebut mulai berani melawan untuk menghukum negara Zionis. Perdana Menteri Spanyol sudah memberikan sebuah peringatan keras terhadap pimpinan militer. Pedro Sanchez merasa sangat kesal dengan kesombongan luar biasa tentara Zionis. Kemarahan pemimpin Spanyol itu memuncak karena warganya ditahan paksa tanpa alasan. Sang Perdana Menteri berani langsung memberikan tantangan perang kepada Benjamin Netanyahu. Pasukan Angkatan Laut Israel sebelumnya nekat menculik warga Spanyol dari kapal. Kapal pembawa bantuan kemanusiaan bernama Armada Flotilla itu dibajak paksa oleh Israel. Aksi perampasan kapal laut warga sipil ini memicu pertengkaran hebat negara. Spanyol bahkan dilaporkan sudah menyiapkan kumpulan armada kapal tempur laut mereka. Tentara Angkatan Laut Spanyol bersiaga penuh membalas setiap tindakan yang membahayakan. Kesombongan penguasa negara Zionis benar-benar memancing kemarahan nyata dari para pemimpin. Pemimpin negara Spanyol bersumpah akan mengirimkan armada serbu menuju Laut Tengah. Mereka sama sekali tidak takut menghadapi kapal angkatan laut penjajah Israel. Paket 3 pieces celana pendek pria dan wanita bisa kamu dapatkan dengan harga termurah. Cek linknya sebagai berikut. Itulah ulasan Israel mendapatkan serangan brutal setelah kalah dari Iran. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah ini merupakan tanda-tanda berakhirnya rezim Zionis atau Amerika Serikat masih nekat untuk mengirimkan bala bantuan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.